yang nyari-nyari apa namanya polkadot, yang nyari leopard, yang nyari aduh jangan belagu ya jadi jenazah ya ini kalau. Jadi katanya setelah 10 tahun ditinjau ya 2020 kemarin gitu ya. Kan program makan siang gratisnya itu memang Di menyasar Cina nih. betul. Jadi setelah ditinjau ada kenaikan rata-rata tinggi badan. Oh iya. Ya, antara 1,5 sampai 1,7 cm Wow. dari anak-anak yang kemarin itu. Gitu. Karena laporannya apa? lapor Woi, Pak Papa. lapor. Lapor ada yang menghina presiden gitu. Siapa? Papa. Kembali lagi di Unfilter bersama Tirta. Sama Vincent. Aduh, ya adalah nggak usah berharap. Lagi ditinggal Siapa? sama Pak Prabowo. Bebas negara. Negara Ya. kehilangan pemimpin ya. Kehilangan pemimpin. Kucing pergi, tikus berpesta. Tapi itu ada tuh lapor Pawapres. Lapor Mas Mas Wapres, Wapres. ada. Gimana? Centang satu tapi udah banyak yang nyobain. Nggak ke deliver. Kenapa? Centang satu doang nggak dibaca. iya? Nggak ada serius bercanda. Serius ada orang-orang udah nyobain gitu. Karena laporannya apa? lapor Woi, Pak Papa. lapor. Lapor ada yang menghina presiden gitu. Siapa? Papa. Ini kalau buat yang belum ngikutin, Pak Prabowo lagi melakukan Plesir. pelesir lah, atau kalau bahasa benernya safari politik. Enggak ya. Safari Ramadan. Safari politik mah konteksnya pemilu meren. Melakukan kunjungan kenegaraan pertama dia ke luar negeri sejak terpilih. Ya kan yang pertama kan? Betul. Sebagai presiden. Sebagai presiden Republik Indonesia. Yang pertama dikunjungi itu China. kakak tertua. Kakak tertua. Kakak tertua. Presidensi. Presidensi kakak tertua itu Prabowo itu ke Beijing. Ke Beijing. Iya. Ada lo nyadar satu hal nggak? Satu hal. Nggak dihujat ya? Ketika pergi ke Cina tidak dihujat. Nggak dihujat ya? Lu bayangin kalau zaman Jokowi melakukan kunjungan pertama ke Cina. Albertus siapa tuh? Keluar lagi tuh Albertus siapa Oi gitu kan. Nggak ada ya kan? Nggak ada yang berani goreng lo men. Nggak ada. Gue itu yang gitu. Yang agak salutnya gitu. Gila ya kekuatan politik Pak Prabowo mungkin lebih ganas dari Pak Jokowi sih. Betul. Kunjungan pertamanya ke Cina, kunjungan keduanya ke US. Ya. It tells you something gak sih? Kayak main dua kaki gak sih? Kayak main dua kaki. Iya kan kayak. Kayaknya tapi mungkin nggak mereka apa tuh? Jemput Xi Jinping kakak besar. Itu dari kakak tertua. Kala Kakak tertua. Jokowi sebut Xi Jinping kakak besar. Iya. Karena badannya kah? Gak boleh, lu ntar kayak gitu. Oh iya. Tapi kan badannya besar kan presidensi kan. Jadi melakukan kunjungan pertama tuh ke Cina dan ke Amerika Serikat. Gila ya. Iya. Karena kita pengen remind dikit lah, karena posisi Indonesia di global kancah geopolitik global itu kan non-blok. Meskipun ada isu Nah, mau masuk BRICS kemarin. Iya. Jadi kita tidak memihak blok kanan atau blok kiri. Mungkin itu manifestasinya adalah cara Prabowo berkunjung sih. Iya. Itu hebat ya. Konsistensi itu dipertahankan dari sejak zaman Pak Soekarno ya. Jadi mungkin walaupun itu cara, dulu dia rada ke kiri kan. rada ke atas. Rada ke Soviet. Iya. Gitu. Ya jadi menurut gue itu cara Prabowo untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih tegak lurus ya dengan mimpi itu. Jadi nggak berpihak ke Cina, nggak berpihak ke Amerika Serikat. Itu menurut lu alasan ideologis apa ekonomi aja ya? Mungkin itu biar menghemat bahan bakar juga sih. Karena kan abis itu dia karena di Amerika Serikat tuh ada KTT APEC, Cen. Asia Pasifik. Abis itu ada KTT G20 kalau nggak salah di Peru apa gimana gitu. Jadi kan biar deket gitu. Mungkin ada alasan itu juga. Dan Pak Prabowo ini membawa menteri-menteri, membawa para pengusaha, ya kan? Lu lihat nggak yang di postingannya Mas Anin? Iya. Isinya naga-naga semua itu dibawa ke situ. Betul. Ngapain menurut lu? Ya bantu deal lah. Kan gini, support dari sektor private juga perlu gitu ya. Ke Cina duluan karena mitra ekonomi utama. Betul. Iya. Betul. Dan dealnya ini katanya pulang dari Cina, Pak Prabowo itu sepakat Cina akan invest ke Indonesia itu sekitar $10 miliar. Langsung taken bro. Langsung taken. Gila. $10 billion. Dan katanya Cina juga akan membantu program makan bergizi gratis itu. Makan siang gratis. Karena di Cina program makan bergizi gratis itu udah bergizi sekarang. Nggak makan bergizi. siang doang. Katanya ada kemungkinan makan malam soalnya. Oh ya? Atau sarapan.
Oh. Jadi program itu jadi MBZ kan. Supper ada nanti. Itulah supper. Iya. Jadi di Cina itu program makan siang gratis itu makan gratis buat anak miskin itu juga udah ada dari tahun 2011. Betul. Dan udah ada 40 juta anak yang mendapatkan manfaat program ini. Lo tau nggak impactnya apa? Apa? Jadi katanya setelah 10 tahun ditinjau ya 2020 kemarin gitu ya. Kan program makan siang gratisnya itu memang Di Cina menyasar nih. betul menyasar orang-orang yang bahkan cannot afford Iya. untuk makan gitu kan. Jadi setelah ditinjau ada kenaikan rata-rata tinggi badan. Oh iya. Ya, antara 1,5 sampai 1,7 cm Wow. dari anak-anak yang kemarin itu gitu. Kalau kayak gitu sih I will do anything for that extra 1.5 Iya, cm iya. bro gitu. tapi masalahnya adalah di Cina ada yang berani korupsi nggak dana itu? Ya nggak sih? Ya, betul. Mungkin dananya turunnya segitu ya nyampe bawah segitu juga di Cina Iya, kan karena Cina kan salah satu negara yang sangat keras terhadap koruptor. Betul. Di Indonesia, Iya. 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 Jadi- Gak cuma tinggi badan, berat badan juga iya. naik rata-rata 1 kilo. Jadi matriksnya menarik ya. Iya, iya. Jadi lu pengen ngasih makan siang gratis untuk menunjang kesehatan mereka. Iya, iya, Mereka dapat proper nutrition gitu Iya, kan. iya. Diukur beneran Jadi kehitung Setelah ya 10 tahun. return of investment itu kelihatan setelah 10 tahun. Meskipun setelah 10 ya tahun. 1 cm dan ekstra 1 kilo. Ngaruh, Pak. Lu mau nggak dapat ekstra 1,5 cm? Mau sih gua. Iya lah. Iya, di bagian tubuh tertentu kok. Di bagian tubuh tertentu ya. Nah, That iya. 1 cm that matters Iya, ya. meters bro, nggak nyampe tadinya. Nah, jadi gue juga ngelihat nanti, mungkin kita jangan terlalu pesimis dulu, karena Iya. ini long shot ternyata. Iya. Ya lu nanti mungkin baru bisa mengukur semua impactnya ya, maupun dari segi fisik maupun dari segi IQ misalnya gitu ya, ada rata-rata kamu. Ya mungkin setelah Pak Prabowo udah 2 periode. Gitu. Atau di periodenya Gibran ya nanti. Enggak, saya cuman mainan drum aja. Iya, ini nonton Prabowo Trump. Ois. Oh, ini kan habis ke Cina dia ke Amerika Serikat kan? Ke Cina kayak mana? Nah itu tadi, nah ada yang menarik nih yang investasi $10 billion tadi ya. Investasi $10 billion tadi itu kan fokusnya di fishery, perikanan, sama eksplorasi migas yang maritim Iya. di offshore ya kan. Iya. Nah di Twitter tuh ada satu sanggahan yang menarik Iya. dari seorang researcher PhD UI atau segala macam itu ya. Dia bilang gini, ini yang agak mengerikan nih, karena dari dulu Cina itu tidak mengakui kedaulatan ZEE-nya Indonesia, terutama di Laut Natuna tuh, gitu kan. Nah itu kan sebenarnya perairan yang sering banget kapal Vietnam datang, kapal ilegal gitu Yang kan. Nine Dash Line itu Nine Dash Line, betul. Nine Dash Line-nya Cina itu bilang kayak, oh ini bagian daerah gua nih, gitu. Indonesia kan sempat mengajukan itu ke Mahkamah Internasional. Iya, yang sampai akhirnya Pak Prabowo naik kapal perang ke sana kan, ingat nggak lo? Oh iya pernah. Iya, jadi waktu itu waktu ribut, bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Naik kapal perang. Iya, naik KRI untuk memantaunya di laut-laut itu, laut kosong. Sebagai ini Paling move. depan dia. Iya. Serius gua, lo cari fotonya ada. Kurus-kurus gitu berani men. Cari-cari fotonya. Ada kan kerjasama kelautan, itu yang mana tuh? Tuh, baca dong. Selain itu juga ada beberapa peraturan kerjasama Indonesia Tiongkok seperti perusahaan patungan, kuota penangkapan ikan dan pengolahan produk perikanan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Gitu. Ini kayaknya enggak, yang tadi gue mengindikasikan bahwa sepertinya kita mau untuk berkompromi gitu loh. Selama dalam konteks kedaulatan misalnya ya, gue nggak tahu gitu ya. Dalam konteks selama itu menguntungkan both sides ekonomi gitu. Ini gara-gara abis ke Cina dia ke Amerika Serikat ketemu Biden. Betul. Tapi sebelumnya teleponan dulu. Ketemu Biden dulu apa Teleponan dulu sama coba. Mana videonya? Video ini nanti. Ini ya? Yang TikTok ini ya? Yes. Wes. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Pakai iPhone. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you Mau personally, sir. disamperin. That's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Amazing. And your English is so good. Your English is so good tuh tai juga sih sebenarnya.
Ini menjadi perdebatan di Twitter ya. Emang Karena karena dibilang kan waktu ini video ini beredar di Twitter, dibilang kayak your English is very good itu salah satu bentuk cara white people itu melihat bahwa orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ngerti sekalinya ada yang bagus itu kayak dianggap aneh gitu, ngerti nggak lo? Oh. Harusnya kita tersinggung ketika dipuji kayak gitu. Kok nggak tersinggung? Itu argumen Twitter kayak gitu men. Your English is very good ya, bagus dong. Menurut gue Berarti, ya say thank you gitu. Iya, thank you gitu. Dia sempat bilang juga bahwa sekolahnya kebanyakan di sana kan. Iya. Dan banyak orang pas ini viral di Twitter itu dibilang katanya posisi cara Prabowo ngomong ke Trump itu nggak egaliter. Oh pakai sir soalnya. Karena dipanggil sir, dia ngomong sir berapa kali di Sir, video yes ini. sir. Yes sir. Kayak orang India. Kayak orang India. Itu menurut lu gimana? Gini ya, satu hal yang bisa gue lihat. Gue kemarin udah sempat lihat videonya sebenarnya. Prabowo terlihat happy. Terlihat lebih happy. Terlihat happy banget. Wah gitu akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan Sesama kepala negara equal. Aha. Gitu. Tadinya paling sama menhannya ya kan gitu. Dulu aja nginjak karpet merah kan nggak berani dia. Wih. Ya kan, banyak video dia nginjak. unggah-ungguhnya. Iya. Happy banget ini. Benar. Happy dia. Nah itu satu hal. Cara dia dengan Trump itu menurut gimana? Nggak egaliter nggak? Selevel nggak? Enggak. Kayak ya Trump kan personalitinya kan kayak gitu ya. Trump personalitinya kayak gitu ya. Lu tahu lihat dia sama kampanye ngomongnya ceplos-ceplos apa segala macam. Dan untuk melihat bahwa kita itu mau disamakan sama mereka equal gitu ya. Menurut gue masih terlalu jauh. Ya udahlah sadar. Ya udah betul gitu. Lu anak apa gitu anak Indonesia. Kalau presiden Xi baru Putin baru ya kan. Apa PM Malaysia gitu ya. ya. Emang ya? Enggak ya. Gitu. Baca komen. Kaisar Anda ramah sekali. Ini Kaisar siapa? Kaisar apa? Ganjar waktu Kaisar Anda ramah sekali. Kaisar. Emang dia? Ngomong sama Jepang. Oh iya yang Kaisar Jepang ke Iya. ke Jogja ya. Sirik aja. Nah ini Donald Trump ke Pak Prabowo. You are very respectful sir. You have my number, so you can call me anytime you want. You can call me anytime. This is my president. Beneran gak ya? Kalau you can call me anytime, I will not answer anytime. Gue malah mikir, apakah presiden-presiden itu punya grup WhatsApp ya? Nggak ada ya? Enggak mungkin. Ini mungkin Trump lagi di-invite ke Nggak, grupnya baru nggak mungkin. welcome gitu, enggak ya? Enggak. Anak abah menangis. Aduh, masih ya. Tapi lu bangga gak sih ngeliat Prabowo lancar bahasa Inggris kayak gitu? Hah? Ya kan di Twitter kan sentimen kayak wah keren banget nih presiden. nih presiden gue bisa bahasa Inggris lancar nggak pakai penerjemah. Gue tidak merasa bahasa Inggris itu jadi satu requirement yang harus banget buat kepala negara gitu ya. Tapi maksud gue ini sesuatu yang tidak Pak SBY lancar sih. Pak SBY lancar. Pak Jokowi sebenarnya bisa juga, cuman bahasa Inggrisnya ya nggak seperfect Prabowo. Betul. Dan lu harus akuin bahwa kemampuan untuk berkomunikasi itu juga kayak nunjukin apa ya, mungkin nunjukin kayak mempengaruhi cara lu bernegosiasi. Dan kelihatan sedikit intelek sih ya, ngerti gak sih? Kelihatan sedikit itu. Gak berani ah. Nah next, ini peternak lokal buangin susu ke sungai, ini kan terjadi lagi ya. Aduh. Maksudnya. Tapi lu pertanyaan, lu lebih suka susu lokal apa susu impor? Gue sih tergantung kemasan ya. Susu itu gue tergantung kemasannya sih Chen. Cunihin banget omongan. Jadi di Indonesia belakangan tuh banyak sekali kabar-kabar menyedihkan lah. Jadi dimana petani, peternak itu membuang hasil kerja keras mereka. Susunya. Kerja kerasnya sapi sih sebenarnya. Iya. Yang punya susu sapi. Tapi ngasih makan peternak. Nggak hanya susu, wortel juga ada. Kemarin kan sebelumnya satu lagi apa? Oh. Sebelum wortel yang petani itu juga bawang ya apa? Oh iya bawang. Oh. Jadi emang dibuang-buangin karena ada videonya di ini ya. Ada. Videonya susunya dipakai mandi, Pak. Anjay. Ini di Boyolali. Belum sebenarnya ini di tempat-tempat treatment tuh biasa. Iya, emang di susu. Mandi susu betul. Ini pulang demo kulitnya glowing kan? Bener. Mandi susu. Susu Boyolali. Ini dilakukan karena harga jual susu jatuh. Jadi buat Bentuk mereka, protes. bentuk protes karena dan lucunya respon-responnya itu bilang bahwa kenapa nggak didonasiin aja? Coba lu jelasin keekonomiannya. Kenapa mereka nggak jelasin? Kenapa nggak didonasiin aja? Ke rakyat daripada dibuang-buang dibuat mandi gitu? Tapi doesn't make a statement dong kalau gitu. Kalau didonasiin. Satu. Terus? Gimana menurut lu? Kenapa nggak didonasiin aja? Donasiin aja bentuk protes. Enggak tahu. Kenapa? Karena satu, untuk distribusi dengan donasiin aja itu butuh biaya.
ya rugi lagi petaninya gitu. Oh, kecuali mau ngambil sendiri. Iya, buat mereka pasti ya kan ada yang dibuang ke selokan itu Oh, karena jalur distribusinya ya. Iya, karena jalur distribusi susu itu yang bermasalah. Iya. Karena harus didistribute lebih. Kalau dilakukan itu lebih mahal. Terus katanya itu susu segar bukan susu pasteurisasi. Oh iya. Jadi itu cuma tahan 2 hari. Iya. Jadi kalau mau didistribusikan keluar kota udah asem. Iya. Gitu. Nah, Alasannya itu karena industri pilih susu impor. betul. Nah, katanya udah sempat dicek juga sama asosiasi penyuka susu. Bukan ya? Bukan. Asosiasi Serius lo? pengusaha atau industri susu lah gitu. oke, gitu. iya. Apa ya? Ini cara Jadi- kita untuk menaikkan views ya. Jadi Saru. dia bilangnya kandungan TCP-nya TCP itu atau jadi kayak kandungan untuk mengukur seberapa banyak mikroorganisme, bakteria, yeast dan lain-lain itu terlalu tinggi Di susu lokal. Betul. Nah, itu yang menjadi tidak lolos filtrasi, tidak lolos persyaratan untuk bisa diolah kembali oleh pengusaha gitu kan. Tapi lo tau nggak mitos tentang susu? Apa? Ini kok terdengar jorok ya anjing? Enggak. Gue sebenarnya lu tuh gak butuh susu. Kalau lu udah lolos dari bayi itu apa sih? Sudah tidak bayi lagi. You simply do not need milk. Kok sampai sekarang lu masih nyusu? Mari gue lanjutkan. Ya kan. Jadi Anda suka bermain dengan kemasannya ya? jadi sebenarnya kampanye bahwa susu itu sehat itu tuh sebenarnya nggak perlu. Lo orang dewasa tuh nggak perlu. Bahkan ya 65% dari total populasi di dunia itu sebenarnya mereka laktos intoleran. Dia sebenarnya lu tuh kayak bakteri di perut lu itu ya tidak untuk mencerna susu. Makanya kalau sebagian besar orang kalau minum tuh jadi malah bergejolak gitu Jadi kan. diare. Betul. Ditambah air minyak, sugar syrup jadi susu lokal. Apa itu? Maksudnya susu lokal ada kandungan itu. Oh, susu lokal ada kandungan itu gitu. Iya. Bahkan kerap memakai bahan tertentu seperti kayak ditambah Emang air. kenapa kalau susu ada sugar syrupnya? Biasa kita minum susu Hah? Nggak susu murni? Nggak sumur nih. Iya. Dan itu kayak maksud gue kayak kampanyenya dari dulu ya, Tanya. 4 sehat 5 sempurna. Kan nggak harus. 5 sempurna tuh susu ya? 5 iya susu. Apa? Rokok. Samsu? Susu gitu. Jadi itu sebenarnya kayak kampanye yang misleading lah Iya, gitu ya, membuat susu itu menyempurnakan. Itu dari kampanye serupa juga terjadi di Amerika Serikat. gut milk. God milk yang ada Ya, di sini. betul. Yang sebenarnya yang di putih-putih di sini itu bukan susu. Kumis. bukan. Whipped cream. Oh. Jadi seolah-olah habis minum susu. Asli itu whipped cream. Oh. Itu dari situ kan biar meningkatkan Iya. konsumsi susu nasional kan. Susu nasional. Susu nasional di Amerika Serikat maksudnya. Mungkin itu caranya juga gitu. Iya. Jadi industri susu ya. Tapi katanya ini kan jadi salah satu material yang dipakai buat makan siang gratis kan. Susu ya? Tapi gue prefer sebenarnya telur aja sih. Telur. Iya daripada susu. Kan tapi ya buat anak-anak oke Tapi lah gitu. konsumsi susu per kapita Indonesia itu masih salah satu yang paling rendah sih di ASEAN ya, setahu gua. Untuk anak-anak. Iya. Per kapita berarti semua lah kali ya. Iya tapi orang dewasa nggak butuh men. Tapi kalau yang di Starbucks itu masa nggak meningkatkan Iya, sekarang kan persentasenya gitu? susu juga di kopi-kopi kan pakai kopi susu sekarang. Betul. Ini para peternak sendiri menanyakan kenapa baru akhir-akhir ini mereka dibatasin. Gitu. Salah satu peternak itu bilang bahwa susu lokal udah SNI, tapi memang lebih rendah dari Susu lokal. impor. Setidaknya dia minta industri bisa membina agar susu lokal bisa sesuai keinginan industri. Jadi intinya standar susu lokal nggak ketemu sama requirementnya industri ya gitu ya? Ya. Tapi menurut lo ini salah satu komoditas yang perlu diproteksi nggak? Susu. Gua nggak tahu sekaliber apa sih kapasitas peternak lokal untuk memproduksi susu. Tapi ternyata susu-susu bagus kayak Greenfield itu juga ternyata buatan lokal kan? Iya. Greenfield itu lokal kan? Soalnya kan kalau kayak di New Zealand itu kan populasi sapi sama populasi manusia Lebih banyak apa? banyakan sapi. Oh. Jadi kalau kira-kira tuh kayak 1:7 apa gitu kalau nggak salah. Jadi bayangin kalau lo ke New Zealand tuh satu orang bisa berantem lawan 7 sapi kalau mereka. Kalau sapi self aware tuh Iya makanya. Nah, ini kok gue. Nah gue nggak tahu di Indonesia tuh kapasitasnya segitu nggak ya? Bisa semurah itu gitu. Iya. Ini FYI susu ini adalah salah satu komoditas yang punya biaya masuk 0%. Jadi sekarang lagi diminta untuk Komoditas yang biaya masuk mengkaji 0%. ulang biaya masuk 0% susu impor. Oh gitu. Jadi nggak ada biaya masuknya ya? Oh iya, nah ini yang jadinya Iya. kalah gitu ya. Ada lagi tuh komoditas yang biaya masuknya 0% lain-lainnya. Obat-obatan, Ya, bahan oke, make sense. Oke, obat-obatan make sense lah. bahan terapi manusia. Apa itu? Terapis.
Dari Sukabumi itu. Senjata, amunisi dan perlengkapan militer yang diterima lembaga pemerintah. Ya oke, make sense. Kenapa harus 0 gitu? Kendaraan darat khusus bagi TNI Polri. Ya boleh lah. Curang ya? Kendaraan dinas kepresiden masa nggak kena bea masuk? Iya, Emang buat presiden doang? itu Maung. Maung lokal. Impor kan? Iya. Ini curang bro. Rumah tapak dan rumah susun. Emang rumah tapak dan rumah susun ada impornya? Bea masuk. Iya. Iki bener ora iki risetnya? Hah? Bahan baku bahan baku untuk rumah tapak sama rumah susun make mungkin sense, ya. make sense. Tapi lu tau gak sih yang ada rumah yang udah jadi kotak yang kontainer. yang kontainer itu yang dari Cina tuh yang udah lengkap banget. Itu bisa dibawa ke sini nggak? Kayaknya menarik tuh. Jadi kita tinggal beli tanah ya. Atau mobile. Oh kayak van gitu. Iya kayak RV park gitu. Di Indonesia kan nggak ada kan. Jadi kayak tapi mau muter-muter mana? Priok. Kok parkir di Nggak, lahan parkir aja susah pak. Iya. Kenapa ya nggak ada RV park gitu ya di tapi sebentar, Indonesia misalnya sehari parkir 50.000 misalnya. Sebulan 50.000 kali 30 1.500.000. 700 sama kayak Jadi Merisan. udah parkirnya terus di situ ya? Iya. 700. Dan nggak ada RV park. Kalau di RV park itu kan lu punya RV gitu ya. RV van itu lu parkir di situ lu bisa colokin listriknya, bisa gitu. Ada. Dan lu bisa stay dari mulai harian sampai bulanan RV park itu. Jadi mereka bisa keliling Amerika Serikat dalam Naik rumahnya. itu doang naik ya. itu. Indonesia Iya, nggak ada iya. ya kayak gitu ya. Jalannya pak yang nggak ada gitu. Geradakan ya. Geradakan jalannya. Jalannya geradakan. Ya udah, ini apa nih? Barang Indonesia udah. Sekarang lanjut ke topik ketiga. Barang aneh yang dijual mahal. Barang aneh yang dijual mahal. Tas bergambar Louis Vuitton yang segede 1 butir garam terjual nyaris 1 miliar atau 980 Segede juta. 1 butir garam. Gimana? Tas bergambar Louis Vuitton yang segede satu. Ini Iya. tasnya segini. Jadi harus dilihat pakai mikroskop buat lihat tas ini gitu saking kecilnya. Oh, Apa ya? Ant-Man yang bawa. Iya, Tasnya Ant-Man. yang punya Ant-Man. Ini yang maling Ant-Man ini bro. Iya. Selain itu juga ada sendal botol plastik Balenciaga. Bentar. Gimana cara memerinnya? Lo gak bawa tas, Chan? Ada di saku. Ada gue sakuin tasnya. Ini gini gitu ya. Ini ada sendal botol plastik Balenciaga 895 euro atau 15 jutaan. Kayaknya Balenciaga yang sering banget bikin nggak jelas gini nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? 15 juta. Ini sih. Dia bikin tas itu sama bikin apa? Sepatu depan belakang. Iya, nggak jelas. Gini, kalau gue yang pakai sendal ini itu disangka gelandangan. Iya. Kalau Kanye, Iya. kalau Kanye yang pakai baru make sense gitu. Tergantung yang pakai kan jadinya kan. Kadang mikir ya, maksudnya lu mikir misalnya yang membeli ini kan pasti orang kaya gitu ya. Dia Apa ya tujuannya ya? udah baal. Udah. Mereka nggak bisa sensing certain sensation lagi gitu. Karena udah punya semuanya, semuanya kayak gue pengen merasakan jadi orang miskin gimana sih? Gitu. Atau show of force aja gitu. Oh itu tasnya. Iya, kayak gue Anjir nggak penting banget ya. gue mau dandan kayak orang miskin, tapi semua yang gue beli untuk terlihat miskin itu mahal. Anjing gak tuh? Soalnya ada lo tau gak sih kayak dulu ada aplikasi Diamond waktu pertama kali iPhone keluar, itu ada aplikasi kayak Diamond gitu di App Store yang harganya mungkin 1.500 apa gitu. Itu nggak ada gunanya. Aplikasi namanya Diamond. Kalau nggak salah ya gitu ya. Jadi intinya membeli aplikasi itu adalah show off aja kalau lu mampu beli aplikasi itu. Gila ya, gokil sih. Ini ada juga namanya paperback Vasari dari Jill Sander, ini 200. Oh kayak ini dong, kayak apa? Apa tuh? Apa? Yang token itu, yang app monyet itu dulu apa namanya? NFT, ya kan? Kayak Karena lu mampu beli board, aja gitu. board yak up. Ya, up gitu. Iya Ya, gitu, bener, ya. bener kayak gitu. Ini di Indonesia juga ada yang jual kain kafan, tokonya Cavani. Oh, kain kafan ini kita bikin kontennya juga nih gitu. Cavani namanya. Bagus sih. Lu udah nonton lo? Video dia jualan. Nonton, ya. Coba dibuka dulu. Di Indonesia ada yang jual kain kafan namanya Cavani. Bisa dikasih warna nggak bang? Nggak bisa bang. Nggak bisa dikasih warna bang. Jangan. Gue masih ketawa aja kalau nonton dia gitu. Yang nyari apa namanya? Polkadot, yang nyari leopard, yang nyari aduh. Jangan belagu ya, jadi jenazah ya. Ini kalau kain kafan bisa bicara, nggak akan mau ngebungkus. Jadi lo. Lu kebayang nggak? Ya? Kalau misalnya ada Sebenarnya wartawan ya, wartawan ekonomi gitu datang ke dia, Pak, di sini ada seasonality nggak? Orang biasanya mati paling banyak di bulan apa Flat gitu gitu. ya. Tapi gila ya, gue ngelihat dia tuh kayak
ini tuh dia cuma ngejual satu produk, Chat. Satu produk. Iya gak sih? Dan dia menemukan cara untuk jualan yang bikin rame gitu. Misalnya, gue gini, gue pernah mengalami beberapa kali ada saudara meninggal ya. Tapi gue baru ngeh satu kali ini. Gue nggak pernah inget ada proses atau siapa yang membeli kafan karena tiba-tiba udah ada. Oh, biasanya itu kalau di gua patungan RT. Oh iya, ngerti. Iya. Patungan betul. Tapi tiba-tiba udah ada. Ada yang beli belinya siapa? di mana? Iya, Kan iya. nggak mungkin tiba-tiba lu lagi saudara lu meninggal tuh. Oh itu yang di TikTok. Nggak, Iya, iya. Makanya kayak apa orang nyetok dulu? Mungkin beberapa ya? Hah? Kayak mungkin Ready stock. yang udah batuk-batuk gitu kayak. kayaknya udah deket. Anaknya scroll gitu. Iya. Oh bapak. Udah deket nih kayaknya udah gue beli Iya. aja. Tapi sumpah, gue gara-gara nonton ini gue pengen beli buat diri gue sendiri. Cuman jadi kayak pamali gitu gak sih, kayak anjing apa gue Nyiapin buat beli iya. sendiri. Nah tiba-tiba gue beli di kamar. Atau buat yang fetish sebenarnya. Fetish pakai Jarik maksudnya. Gilang bungkus. Gilang bungkus. Sumpah tapi gue gara-gara nonton ini gue berpikir apa gue beli buat diri gue sendiri ya. Tapi Boleh. kayak pamali gak sih, ya Allah gitu. Lu WhatsApp gua aja nanti lu taruh di mana. Taruh di mana? Taruh di mana. Itu di ruang meeting depan. Jadi lu bisa kalau lu beli dari sekarang, lu bisa bawa ke Tanah Abang. Lu mau atur slim fit atau Iya, loose iya, fit iya, gitu kan. iya. Nanti. Atau gimana gitu ya. Ada biar agak ketat di ketiak atau gimana gitu. Betul. Dia nih mereka jual parfum. Agak ketat anjing. Olek bong. Iya. Mereka nih jual parfum jenazah, t-shirt, buku catatan wasiat, mau kenal. Wah, mereka Buku catatan wasiat. iya, tikar pandan, Al-Quran sama paket jenazah lainnya mulai 17.000 sampai 1 jutaan. Gila ya, mereka tuh berarti segmennya tuh Di live ini CEO-nya mengedukasi masyarakat ngurus jenazah, cara pakai kain kafan dan edukasi kain kafan lainnya. Gila ya. Director of Death. It's a grim Iya. topik ya, Tapi dibawa jadi lucu. jadi lucu, orang jadi aware sih. Orang jadi nggak takut mati mungkin? Iya. Hah? Lu pengen beli gak? Enggak. Kain kafan gak ya? Takut pamali ya? Iya. Hah? Parfum? Jenazah. Parfum jenazah apa ya? Gue gak pernah ini. Oh parfum jenazah emang ada? Makanya. Oh dia jual juga Lalu Kristen parfum lu. jenazah. Emang ada? Bisa mana boleh? Pakai Parfum jenazah. Kapur barus kan? Heeh. Ya udah, agak dark ya topiknya ya. Kita reaction aja. Next. Mas Milenial. Menteri, saya mau satu lagi, Mas. Saya mau tes satu lagi, Mas. Oke, siap. Tolong jawab dengan cepat ya, Mas. Iya. 1 tambah 1 dikali 0. 0. 1 tambah 1 kali 0. Harusnya 1 ya. Aduh. 1 ya. Jadi 1 sama 0-nya duluan. Ya. 1 tambah 0 jadi 1. Sorry. 1 kali 0 duluan tambah 1 ya. Iya. Yang kali dulu. Ya. Satu. Tapi pengen nanya biar yakin. Bukannya tidak terhingga jawabannya. Makin bodoh. Ya gimana ya? Tapi it's a trick question sih. Gue masih memahami kalau orang ada jawab salah dulu, gue trick. Enggak, maksudnya terus on the spot. Iya. Terus kayak Pressure, gitu kan. dia nggak bilang dikurung atau enggak Iya, satunya iya, gitu. iya. Janganlah, Mas Menteri kasihan loh. Pengen ngejebak menteri itu buat apa sih Iya, gitu. Jerome ini loh. Hidup Nadiem Makarim. Kedua apa? nih selanjutnya? Ini apa nih? 3 pernyataan Bahlil usai dengar kabar kelulusan doktor ditangguhkan. Oh, akhirnya ditangguhkan oleh UI ya gelarnya ya. Iya. Pernyataannya apa tuh coba? Belum tahu isi surat dari UI, terus Saya belum tahu, oke. Bukan penangguhan, Saya kata kami dia. bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Saya kan lulus dan itu kan setelah yudisium saya kan Desember, oke. Oke, terus minta cek ke UI. Jadi setelah perbaikan disertasi baru sebenarnya di oh ya. Lu gimana posisi ini? Dokter Bahlil. Udah ini kita pernah bahas kan ya sebenarnya. Iya. Ini UI-nya sih. UI-nya Milban UI-nya nggak Iya kan? jelas gitu. Karena desakan masyarakat kan Iya, kemarin nggak kan. kompak UI-nya. Heeh. Yang ngelulusin sama yang merevisi Betul. pasti beda orang dong. Betul, iya. Dah, Siapa nggak nih? berani komen lagi dah. Saya pengen kuliah di UI juga soalnya. Yang ketiga apa? Alah, gimana? Ah, menteri favoritnya Vincent. Udah biar aja. Enggak apa-apa, udah biarin aja. Media sosial. Ntar juga dengan pemberitaan Jaksa Agung nolak juga dengan sendirinya hoax itu hilang, nggak dipercaya. Ngapain kita perlu bantah? Nggak semuanya harus kita tanggapin. Kalau udah benar-benar hoax, kok ngapain? Ya, Udah, itu apa itu? Belum lanjut masih lanjut.
Postingan Ahmad Sahroni. Udah biar aja, kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Gitu loh. Urusan biar aja. Gitu loh. Nggak perlu saya jawab. Agak keras ya ngomongnya. Tidak perlu klarifikasi, banyak komen negatif. Saya tuh udah dijawab sama Kejaksaan Agung, udah diapain. Sebenarnya nggak perlu tanya saya lagi. Ngapain? Iya. Kecuali kamu di pihak sana. Mau nanya terus, mau ini terus. Gitu loh. Bentar, ini kasih konteks Gitu. gue. Ini dia ngomong sama siapa? Nggak perlu. Mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi. Wartawan Diemin mungkin. aja. Nanti fitnah juga hilang kok. Itu. Di bawah oke. Jokowi. Yo, makasih. Sebelum semuanya. Mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Oh. Diajarin sama Pak Jokowi. Oh. Diemin aja nanti fitnah juga hilang. Dia gara-gara dihujat di media sosial gitu. Oh. Jadi dia nggak perlu ngasih statement katanya. Menteri koperasi. Menkop. Iya, apa lagi mau diharapkan dari dia sih? Anjing. Masih menjabat lagi sama dia. baru menjabat. Pak Budi Ari, Anda hebat sekali. Ya. Ini menteri favorit lu, Chan. Gimana, Chan? Dia tuh kayak keliatin gue ya. Iya. Jadi GR ya? Ngeliatin gue. Takut udah tutup. Mungkin dia nonton episode terakhir ya. Ya udah gitu aja. Kembali lagi di Unfiltered minggu depan. Kalau kalian suka, Kalau masih hidup ya. Masih hidup. Udah ngomongin kain kapan ya tadi ya. Udah takut ya. Silakan like, comment, subscribe, terus temukan kita di berbagai media sosial. Ada lainnya. pesan-pesan tertentu nggak? Apa? Enggak, lu ada pesan sebelum meninggal? Janganlah. Kan mau beli kapan tadi malam-malam. Enggak, itu biasanya firasat sih kayak gitu, tak. Iya. Jadi kayak ntar kan habis Kalau lu tiba-tiba gue terjadi, ntar ada yang nanya lu, Mas di sini ada firasat nggak? Iya, kayak ya nih Tirta tiba-tiba pas episode kemarin ngomongin kafan soalnya. Iya. Jangan dong, udah ya. Dadah. Dah.